memakai itu biasanya itu mesti sukses, mesti kuat. Itu sebagai kekuatan untuk kita. Cakotan ini nanti kuat nggak buat kita bermain? Reokan khususnya pembarong tanpa sakotan, kita paribasannya berangkat perang nggak bawa senjata. Meski hanya terbuat dari sebilah bambu, cakotan menyimpan untayan nilai dan makna yang panjang. Dari situlah keyakinan seorang pembarong mulai ditempa dan diuji untuk sampai kepada tujuannya, yaitu Ponorogo. Kabupaten Ponorogo yang mendapat julukan Bumi Reog adalah salah satu wilayah yang menyimpan warisan kesenian tradisional sebagai bagian dari kebudayaan bangsa yang akarnya kuat menancap di hati masyarakatnya. Di kota inilah, reog menjadi bagian dari urat nadi kehidupan yang selalu berdenyut tanpa henti. Sejarah reog Ponorogo dalam versi Bantarangin melibatkan kisah Adipati Klono Sewandono yang jatuh cinta pada Dewi Songgolangit, namun harus menghadapi pertempuran sengit melawan Singo Barong. Singo Barong, sosok harimau dengan bulu merak yang gagah, menjadi pusat perhatian dalam setiap pertunjukan. Barongan, topeng besar berbentuk kepala harimau, dan dadak merak, hiasan bulu merak yang megah, adalah bagian penting dari Singo Barong yang digerakkan oleh seorang pembarong. Ada pula jatilan, penari kuda lumping yang melambangkan kegigihan. Bujang Ganong, patih muda yang cekatan dan cerdik, serta Warok, pendekar sakti yang setia mendampingi Adipati Klono Sewandono. Merekalah yang melengkapi dan menambah kekuatan dalam kisah ini. Semua elemen ini berpadu dalam satu pertunjukan yang menawan, dengan ruh Singo Barong tetap menjaga dan melestarikan sejarah reog, menjadikannya legenda hidup Ponorogo yang abadi. Jadi pertama dari Bantarangin, ya kan. Dari Bantarangin waktu berangkat itu belum ada Singo Barong, belum ada. Dari Kadipaten Bantarangin mau ini diambil anunya aja ya, kelamar Putri Songgolangit, Diayu Songgolangit. Dari Bantarangin, Klono Sewandono bersama adiknya Ujung Wanom itu juga waktu itu diceritakan wajahnya tuh masih tampan-tampan semua. Nah itu berubah warna itu setelah perang tanding sama Singo Barong. Singo Barong juga seperti kita semua. Tapi orang sakti yang mengeluarkan kesaktiannya, hanya kepalanya kepala harimau. Ya, namanya Singo Yudo, Singo Negoro, jadi Singo Barong. Makanya ada orang bilang Singo Barong, wong singo kok ndase macan, nah itu orang yang belum begitu. Ya itu kalau singo kan Leo ya, Leo itu singo. Tapi ini bukan masalahnya itu, ini masalah namanya patihnya itu Singo Barong. Jadi seorang pembarong itu melambangkan bahwa kita itu sebetulnya itu punya beban berat kalau mau main reog. Jadi pembarong itu kalau sudah masuk di barongan,
Kita tuh sudah tidak mikir apa-apa. Kita mikirnya itu tariannya begini. Kan nanti karawitannya ngetode sini. Bukannya saya ngetode karawitan, tapi karawitannya yang ngetode pembarong. Jadi pembarong itu sudah punya dasar. Pertama saya begini, kedua begini. Kita kan sudah masuk, sudah tidak tahu apa-apa. Cuma kita kelihatan dalam mulutnya itu. Kan kelihatan cuma depan. Tidak tahu apanya. Itu filsafahnya aja mulai ngiwonengan gitu loh. Lihatlah ke depan. Jadi riok itu sebagai simbol, barongan itu sebagai apa, dadak merak itu sebagai apa. Kalau filosofinya, barongan itu simbolnya raja-raja tanah Jawa. Kenapa? Barongan dinaiki burung merak. Dadak merak nanti. Dadak merak atau burung merak itu simbolnya siapa? Kalau nggak salah, nggak sisip. Burung merak atau dadak merak itu simbolnya Kanjeng Ibu Ratu Segoro itu. Lah kenapa Kanjeng Ibu Ratu Segoro itu kok grade atau derajatnya di atas barongan? Sebabnya apa? Sebabnya simbol raja-raja tanah Jawa itu masih di bawah naungannya beliau. Kenapa ada cerita di situ yang dinamakan Putri Dewi Songgolangit. Sing Songgolangit tan liyane banyu napa wonten liyan segoro. Langit biru segorone nggih biru, langit putih segorone nggih bodine nggih putih. Kalau untuk pembarong, untuk melihat rata-rata penonton yang awam dan riok itu kan melihatnya dari sini. Ini kan simbol matanya barongan. Nah, untuk pembarong melihatnya dari sini. Yang ini di lubang ini. Kan ini cuma kecil, tapi berapa senti? 1,5 senti. Makanya pandangan pembarong itu memang sangat terbatas. Kalau kita masuk di dalam barongan, jati diri kita, yang kita seperti harimau. Kita harus punya kekuatan, kita harus punya kepribadian sendiri. Seolah-olah kita itu seperti harimau yang punya jati diri gitu. Harus menyatu, hati dan pikiran harus menyatu. Kalau hati dan pikiran nggak menyatu, kalau kita pentas, jadinya juga nggak maksimal. Seakan kan kita bukan harimau. Tentu tak mudah untuk menyandang gelar sebagai pembarong. Dibutuhkan lebih dari kekuatan fisik bagi seseorang untuk disebut sebagai pembarong. Karena membarong ternyata bukan hanya sekedar menarikan, tapi juga harus mampu membangunkan singo barong dari tidur panjangnya. Diperlukan kekuatan, pengetahuan, dan spiritual untuk mampu menyatu dengan jiwa dan karakter singo barong. Adapun proses panjang yang harus ditempa, yang akan menguji keyakinan seseorang untuk siap disebut sebagai pembarong. Proses panjang ini
menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat awam. Asal-muasal kekuatan dan persiapan seorang pembarong seringkali dipertanyakan. Apakah ini tentang latihan fisik, ritual, lelakon, atau adakah rahasia yang bersembunyi di balik sebuah topeng barongan? Nama saya Garin Asmoro. Kalau di Riau sebagai pembarong. Pembarong itu orang yang memainkan dadak merak. Kalau jadi pembarong itu udah dari tahun 2012, Bos. Sudah jadi pembarong 2012. Kalau saya pribadi mulai dari kayak puasa, terus giliran pakai dadak merak, pakai reog itu enggak cuma pakai, jadi dirasakan, ibaratkan itu kan biar kelihatan hidup gitu Mas. Dari senior-senior saya dulu kan bilang urip ono reog, aja urip saka reog gitu. Kalau untuk pembarong itu rata-rata yang diperlukan itu tahu teknik sama latihan. Yang penting kita tahu teknik, kita sering latihan. Insya Allah nanti terbentuk otot yang kuat, fisik yang kuat, terutama di otot rahang. Itu memang bagi waktu proses latihan itu memang berat. Dan kalau dalam batik itu juga nilainya nggak begitu besar, dan proses latihan itu gagal, terus pembarong itu nggak bisa seperti jadi pembarong yang sebenarnya. Kalau mau jadi pembarong, ini benar-benar harus full. Kita latihan, kita jadwalkan apa tiap hari, apa tiap 1 minggu 3 kali, 4 kali. Dan penting dalam hati kita nyampe. Kita harus fokus, harus full. Keinginan kita pengen jadi pembarong. Pembarong itu macam-macam, Mbak. Ada yang biasa-biasa saja, biasanya cuma mengandalkan fisik. Tapi ada juga yang pembarong mengandalkan fisik dan ilmu. Jadi gimana ya kalau kita ambil aja, sebetulnya ya mulai nalar, tapi kenyataannya bisa. Tapi ya semuanya itu harus pakai lelaku, kalau orang Jawa bilang ngelakoni lah. Kalau kekuatan pembarong itu memang harus disertai dengan itu, nuwun sewu itu. Jadi kalau pembarong yang sudah senior itu biasanya itu sudah menjalani ritual ke beberapa tempat. Memang berat, Mbak, tapi namanya kebanggaan. Saya waktu itu sering kalau tuan ke perguruan A, ke perguruan B, perguruan C, ceritanya juga sama seperti yang diceritakan kakek saya. Cuma sekarang ya juga ada yang menceritakan versi lain, itu hak mereka lah, monggo. Di balik kekuatan seorang pembarong, memang dibutuhkan lebih dari sekedar fisik yang mumpuni. Mulai dari latihan fisik, ritual, hingga lelakon. Namun, apakah hanya itu yang diperlukan? Menilik lebih dalam, nyatanya, cakotan yang merupakan sebuah alat sederhana namun penuh makna
menjadi rahasia tersembunyi di balik gagahnya barongan dan megahnya dadak merak. Ketika seorang pembarong menggigit cakotan, ia tidak hanya menopang beban berat topeng Singo Barong, tetapi juga menyalurkan kekuatan dan semangatnya. Cakotan adalah sebilah bambu yang terselip di dalam mulut topeng Singo Barong. Melalui cakotan inilah pembarong menyatukan dirinya dengan ruh Singo Barong sehingga mampu merasakan denyut nadi serta hembusan nafas Singo Barong. Lantas, sebenarnya nilai dan makna apa sajakah yang mampu meyakinkan seseorang sehingga akhirnya memutuskan untuk menempuh takdir panjangnya sebagai pembarong? Ya, selama perjalanan saya dari 2011 sampai sekarang, untuk cakotan itu penting banget. Jadi dari cakotan itu kita itu bisa bermain sangat maksimal. Kalau cakotannya itu dari penghapus tadi yang gol-gol, bulat, itu kita main itu bebas lepas tanpa ada keraguan. Jadi intinya penting banget kalau cakotan itu sangat bulat gitu. Nah, cakotan itu kan terbuat dari bambu yang cara dasarnya sing pot, sing paling bawah sendiri atau kiri, dan mempunyai uletan. Paling baik buat cakotan barongan itu penghapus yang paling bonggol, karena kan bonggol itu, tapi dua ini ulet lah. Jadi untuk sekali pasang itu bisa buat main beberapa kali, tidak dipakai pisang terceklek itu enggak. Benarnya pring ori itu bisa, tapi kalau untuk pring petong sama pring ori itu bisa patah bel, tapi logrok bagian dalam mulut. Itu banyak kejadian. Tapi kalau penghapus itu nggak mau patah tuh, cuman paling cuma lentur gitu aja. Biasanya kalau di sini ya cuma pring ori yang itu loh mas. Tapi dangkelnya jangan yang atas, yang bawah. Kan yang bawah tebel. Kalau yang atas tipis nggak kuat. Tapi juga macam-macam mas. Ada yang dari kayu waru. Baru diambil galenya dalamnya, itu bisa. Kita harus sesuai ukuran mulutnya pembarong. Rata-rata paling lebar kisaran 3 cm. Terus nggak boleh terlalu tebal, yang sedang. Kalau terlalu tebal, nanti dipakai. Kalau nggak kuat, gigitnya itu bisa lepas. Tapi kalau giginya itu sedang, insya Allah nanti dipakai juga enak, nyaman gitu untuk pembarong. Kita memakai taring
kan kita punya taring. Nah, taring itu sama belakangnya. Itu yang paling kuat untuk barong. Kita dapat dada sama di mugi orang. Itu beban terasa 100 gitu. Kalau yang standar dada itu ukuran 225. Kalau yang belakang saya ini 240. Tapi itu berat dada ya. Tapi kalau untuk main itu koyo-koyo bobotnya nambah. Jadi malah jadi 50. Soalnya kita kan main menggunakan tenaga dan lawannya kadang angin. Jadi sebuah cakotan itu mempunyai ke istimewaan tersendiri menurut pribadi. Jadi kalau ngerti kan kita itu kan tahu cakotan ini pring apus, pring ori, atau pring petung. Kan kita bisa merasakan kalau yang sudah sering nakot bareng ya itu bisa merasakan. Jadi kalau kita nyakot springnya itu pring apus, itu pun yakin, meskipun yakin putih kuat. Dan enggak sama patah apa kan enggak sama. Tapi kalau kita dapat pring ori itu kadang was-was. Ya soalnya pengalamannya sejak kalau dapat pring ori pring apa itu langsung terus. Saya sempat tuh, jadi dapat barongan pringnya itu pring ori. Nah, buat saya renggeng itu patah tel. Akhirnya barongannya kan terbelak ini. Cakotan itu sampai nyampe sini. Baru itu pernah. Jadi cakotan itu penting banget kalau buat saya sendiri. Kalau penghapus itu nyaman. Kalau liane itu kurang nyaman kalau saya sendiri. Yes. Ada teman juga pengori patah, akhirnya nyokol sampai sini. Itu pernah. Itu dan kejadian itu sama pengorinya juga. Pengori itu disakot di mabar di main. Itu untuk rasa wilu. Itu sudah pasti. Kalau penghapus enggak nyaman. Kalau sudah tahu cakotannya bahannya apa, saya kira yakin. Kalau untuk nilai filosofi cakotan, kalau diibaratkan mobil itu seperti setir mobil itu. Kalau untuk filosofinya yang lebih jauh, lebih dalam, itu sebagai kekuatan dalam kita sama yang Maha Kuasa, pengendali hawa nafsu. Itu kalau kita nggak pakai cakotan, nggak bisa dipakai, nggak bisa dikendalikan. Kalau filosofinya kita memang pengendali hawa nafsu, keyakinan kita sama yang di atas. Fondasi kita untuk yakin sama Allah, bisa mengendalikan segala hawa angkara murka nafsu yang ada. Cokotan itu yang didikit di dalam barongan itu. Ini dibuat dari bambu. Bambu itu bahasanya deling. Deling kudu ngandel lan eling. Jadi saya ngandel, memang aku iso ngene tapi eling. Ingat gitu loh, ingat selalu, jangan sampai kita itu sombong. Jadi cakotan, istilahnya cakotan itu sudah dipasang di barongan. Itu semua pembarong maka itu. Maka filsafahnya pembarong, pemain reaktif satu saudara. Satu cakotan, satu gigitan. Jadi semua itu dianggap satu kandung. Waktu gigit itu ya, kalau orang ya dia ya kayak
kudu wani gentur tapane, aja nganti mencla-mencle. Kan ini di depan ini mati. Tapi kalau kita nyonggo gini itu kan berat. Jadi seorang pembarong itu melambangkan bahwa kita itu sebetulnya itu punya beban berat kalau mau main reog. Pusakane pembarong, Mbak. Jadi kita kalau reokan khususnya pembarong tanpa sagotan, kita paribasannya berangkat perang nggak bawa senjata. Kalau nggak ada sagotan ya pembarong cuma toleh nggak bisa main, Mas. Sagotan kan untuk kita mengeluarkan gerakan-gerakan kita, jadi mengeluarkan jati diri kita dalam membarong, Mas. Cakotan yang terbuat dari bambu nyatanya memiliki makna yang dalam dan takkan bisa lepas dari seorang pembarong. Bambu tersebut dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai deling, yang juga dimaknai sebagai piandele mongroso eling. Piandel atau keyakinan terhadap rasa eling inilah yang menjadi spirit utama seorang pembarong untuk mampu menaklukkan ruh Singobarong sehingga mampu menyatu dengan dirinya. Eling atau ingat kepada Sang Pencipta, eling kepada asal-usulnya, dan eling pada takdir dan jati dirinya, yang membuat pembarong selalu bisa menjaga keseimbangan lahir dan batinnya, sehingga seberat apapun beban hidup yang disangga, maka akan terasa ringan. Disinilah akhirnya pembarong mampu mencapai tujuannya, yaitu Ponorogo.